Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pelaksanaan luar biasa. Allahu Akbar. Ulang sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Pelaksanaan luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan ice breaking dulu, yaitu dengan melakukan senam kreasi. Nah, sekarang coba semuanya berdiri. Nanti di depan ini ada layar, silakan kamu perhatikan dan kamu menirukan gerakan dari video di depan ini ya. Bisa dipahami ini? Kita mulai ya.
Nah, silakan kembali di posisinya. Ya, coba yang laki-laki. Coba duduk di depan. Nah ya, karena sudah selesai, maka sekarang kita lanjutkan ke pelajaran kita. Pelajaran kita adalah tentang pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Ada berapa kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi ada berapa? Keywordnya itu pro. Pro apa? Pro. Coba keraskan suaranya. Produksi. Pro diskon. Nah itu keywordnya. Pro itu produksi. Dis itu distribusi. Konnya konsumsi. Ini kebanyakan makan sate. Kata kuncinya itu pro diskon. Pro itu produksi, dis itu distribusi, kon itu konsumsi. Nah, itulah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Nah, ketika kegiatan itu terjadi di pasar, maka pasar disebut sebagai pusat kegiatan ekonomi. Di pasar itu berlangsung ketiga kegiatan tersebut, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini dia bagi semangatnya. Kamu mau nggak jadi murid yang hebat? Mau? Nah, ini kata kuncinya. Ketika Bapak bilang salam murid hebat, kamu jawabnya? Oke, kita praktekkan. Salam murid hebat. Kurang semangat. Salam murid hebat. Mari tepuk tangan kita semua. Pada pelajaran kita pagi ini, kita akan mempelajari 3 tema. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian pasar. Kemudian peran pasar dalam perekonomian, dan kita juga akan mempelajari tentang pembagian pasar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran tentang pasar, Bapak akan perlihatkan suatu video kepada kamu tentang bagaimana mekanisme yang terjadi di pasar. Nah, sekarang perhatikan ya. Ikan segar, masih fresh. Ayo dibeli, mumpung masih hangat-hangat ini. Ya Bu, silakan Bu. Mau ikan apa Bu? Ini ikan apa Pak? Itu ikan baronang Bu, masih segar baru diangkat dari laut Bu. Ininya masih basah Bu, soalnya
ya, maaf. Dia tadi nanya-nanya mulu mau beli kagak nih. Mereka baik cuma nanya-nanya doang. Misalnya, ya udah, jika saya bisa, Bapak belikan. Bukan gitu sih Bu, cuma Ikannya berapa Pak? itu sekilo 20.000 Bu. Dijamin masih seger pakai banget. Mahal amat Pak. 15.000 deh. Buset Bu, itu nawar apa malah? Nggak dapet Bu, kagak modal Bu sayangnya. Ya elah Bang, biar langganan Bang. Ya udah deh 20.000 ya, 3 kilo. Udah Bu, kalau langganannya kayak gitu mah bisa langsung bangkrut sayangnya Bu. Ya udah deh, saya kurangin deh 45.000 sekilo ya. Itu udah seret banget untung buat saya. Noneko, no Afgan, no sadis. Apa Pak? Jual aku nggak boleh pelit-pelit, tak ada laku loh. Ya bukan pelit sih, tapi nawarnya itu loh Bu, di bawah ambang batas normal. Ya, mungkin juga. Jualnya masa kan kalau ke pasar, belum lagi saya mau beli bawang, cabai, beras, minyak. Kan kalau uangnya habis buat beli ikan doang, terus ntar saya gorengnya pakai apa coba? Mikir Bang, mikir. Lah, kok kenapa malah gua salah? Ntar kalau saya nggak bisa duit, saya gorengnya gimana coba? Belum ongkos buat angkot, mana yang butuh suka ngeteng lama. Terus kalau saya haus, nggak ada duit buat beli air minum. Terus kalau saya dehidrasi, apa ngeteng doang? Apalagi kan di jalan ada Ya, iya, Bi. Halo Pak, ini baru selesai beli ikan Pak. Iya Pak, nanti Mama beliin sendal jepit yang harga 500.000 di toko sebelah. Kan kalau beli barang yang murah itu gak bagus Pak kualitasnya. Ini aja Mama beli ikan harganya paling mahal loh Pak. Nah, sudah diperhatikan kan? Nah, sekarang siapa yang bisa membuat kesimpulan dari ilustrasi animasi tentang tawar-menawar yang terjadi di pasar? Siapa yang bisa? Coba kamu review kembali, ceritakan kembali maksud dari animasi yang ditampilkan tadi. Proses apakah yang terjadi di animasi tersebut? Ada yang bisa? Ya, kita. Ada yang bisa? Laura? Caranya begini. Ketika kita melihat sesuatu fenomena dalam animasi tersebut, maka kita mesti jawab. Pertama, apa yang dilakukan? Siapa yang melakukan? Bagaimana pelaku-pelaku itu melakukan kegiatannya? Nah, sekarang coba Bapak giring kamu dari animasi yang sudah ditampilkan tadi. Kegiatan apa yang terjadi pada video tersebut? Siapa yang terlibat dalam animasi tersebut? Bagaimana mereka melakukan kegiatannya? Apa yang terjadi ketika kedua belah pihak itu mencapai kata sepakat? Belum nyambung juga? Pernah ke pasar? Di pasar itu apa yang dilakukan oleh manusia? Ya, siapa yang melakukannya? Bagaimana kedua pelaku itu melakukan kegiatannya? Nah, Bapak ingin kamu itu menyampaikan pendapatnya ini di depan. Siapa yang bisa? Coba kita. Nah, siapa di depan? Ya, serius. Coba kamu simpulkan pendapat kamu tentang animasi yang ditampilkan tadi. Iya, kamu review kembali, deskripsikan apa yang kamu lihat di layar. Pendapat.
Pendapat anak-anak ini tadi. Iya. Dalam video tadi membicarakan tentang aksi penjual dan pembeli dalam tawar-menawar dalam membeli ikan. Ada yang lain? Coba siapa ya? Coba kamu buat kesimpulan dari animasi yang kita berikan tadi, atau dari ya belajarnya. Kapan lagi kita mengeksplor kemampuan itu? Siapa yang bisa? Jangan malu-malu ya. Ya, siapa? Laura, cepat Laura sini. Bapak ingin mengenal kamu. Kira-kira apa yang kamu tonjolkan dari pribadi kamu? Jadi salah satunya adalah kemampuan berbicara. Bapak ingin lihatnya. Pendapat saya tentang video yang diputar oleh Bapak Irfan Saputra ialah tentang penjual dan pembeli. Ia ingin menawar sebuah ekor ikan yang harganya mahal menjadi murah. Yang ingin jadi murah. Dan dia bohong. Ya, coba yang di belakang yang Sila. ya. Ke depan. Ada tahu kira-kira. Seorang ibu-ibu ingin menawarkan seekor ikan. Harganya yang sangat mahal ingin menjadi murah. Si penjual pun merasa kesal. Ia menawar terus-menerus sehingga harganya murah. Ya, sudah. Nah ya, ini sudah dua orang. Coba yang susah itu adalah ketika kita tampil, kita ini apa ya, nggak tahu yang ingin disampaikan. Maka caranya, setelah kita amati, kemudian kita pahami, nah baru kita aktualisasikan dengan lisan kita. Ya kan? Makanya sebelum kita belajar itu kita doa dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkanlah pikiranku untuk menangkap ilmu, sehingga aku mudah untuk menyampaikannya secara lisan dan orang paham tentang apa yang saya sampaikan. Nah, jadi coba refleksikan kepada diri kita sekarang. Kira-kira hari ini jiwa kita menerima nggak untuk kita belajar? Itu dulu, coba refleksikan. Karena ketika jiwa kita itu tidak kuat untuk mau belajar, nah maka di situ setan membisiki pada diri kita, nggak usah belajar, nggak ada gunanya belajar itu, lebih kedua. Maka ini perlu didorong dengan doa.
ketika hati kita mau terima, nah, maka transformasi ilmu itu akan mudah kita tangkap dan otak kita. Nah, sehingga secara lisan bisa kita sampaikan dan orang bisa memahaminya. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini Bapak sebutkan bahwa pengertian pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam menentukan nilai harga dari barang atau jasa. Nah, secara umum pasar itu mengacu pada tempat. Berarti pertanyaannya di mana kan? Di mana situasi itu terjadi? Jawabannya di suatu tempat. Tempat itu adalah pasar. Siapa saja yang terlibat di dalam tempat itu? Ada penjual dan pembeli. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan transaksi. Itulah yang kita sebut dengan negosiasi tawar-menawar. Nah, kapan negosiasi itu mencapai kata sepakat? Ketika terbentuknya harga. Nah, maka terjadilah proses perdagangan jual beli. Paham? Bisa ya? Di pasar itu dia merupakan tempat di mana bertemunya penjual maupun pembeli. Mereka melakukan transaksi. Antara kedua pelaku itu melakukan negosiasi tawar-menawar sehingga terbentuknya harga atas barang maupun jasa. Bisa dipahami? Itu yang disebut dengan pasar. Nah, konsep tentang pasar syaratnya itu harus mengandung 4 unsur. Yang pertama ada harga. Harga itu muncul karena adanya negosiasi tawar-menawar. Mencapai kata sepakat, maka terciptalah harga. Nah, kemudian ada penjual atau yang kita sebut dengan produsen. Siapa itu penjual? Pihak yang menawarkan sejumlah barang. Ingat kata kuncinya menawarkan. Jadi seorang penjual kegiatannya adalah menawarkan barang atau jasa. Nah, kemudian ada konsumen atau pembeli. Apa kegiatan dari konsumen? Membeli atau meminta sejumlah barang atau jasa. Kenapa? Karena dia membutuhkannya. Karena dia butuh, maka dia melakukan kegiatan permintaan. Nah, itulah yang disebut dengan pembeli. Nah, kemudian yang keempat, syarat itu ada persaingan. Maksudnya apa? Di pasar ada banyak penjual dan juga banyak pembeli. Ini dalam konteks pasar secara umum ya. Misalnya di suatu pasar ada 10 orang pedagang cabai. Pertanyaannya, pedagang mana yang barangnya itu cepat habis? Iya, coba sini cari. Oke. Ada beberapa penjual. Pertanyaannya, penjual manakah yang dagangannya cepat habis? Harganya murah, kualitasnya bagus. Oke. Harganya murah,
kalau mau ikut sunnah baginda Rasulullah, jadilah. Bisa dipahami? Karena 10 pintu rezeki itu salah satunya adalah dari perdagangan. Mengapa salah satu pedagang itu dia bisa menjual barangnya itu lebih cepat lakunya dibandingkan dengan pedagang lain? Jawabannya, karena ia memenangkan persaingan. Persaingan atas apa? Atas harga, atas pelayanan, atas kualitas. Karena apa? Karena pembeli itu akan memutuskan pembeliannya karena dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, karena harga, ya kan? Nah, yang kedua karena pelayanan. Ada keramahan dari penjual. Dan yang ketiga kualitas. Sama seperti yang laki-laki. Laki-laki itu kalau memilih jodoh, dia cenderung kepada perempuan yang seperti apa? Jangan kamu yang jawab. Yang soleh. Berarti yang dilihat adalah kualitasnya. Apalagi? Iya, bisa memasak. Berarti yang dilihat adalah kualitasnya. Nah, begitu juga lah seorang konsumen, dia tertarik untuk membeli suatu barang karena dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut: harga, kualitas, dan pelayanan. Coba misalnya ada 5 orang penjual ikan. Nah, kemudian datanglah pembeli. Pembeli itu memutuskan untuk menawar ke salah satu penjual yang pertama. B, ngaku ikan ke kilo 35. Mahal kok. Baca tak 30 baik. Tak baca 30 lagi. Tak baca 32 boleh. Tak baca Biar orang bisa 30 itu. Apa kata penjual? Kau baik nak beli pun tak. Nah, ada pisau. Kau nak beli pun tak. Apa yang terjadi? Tak jadi. Kenapa? Nah, ada pelayanannya. Nah, kemudian dia akan memilih untuk membeli kepada penjual ikan yang satunya. B, berapa beli ikan? 35 kilo 30 ben tipis sebetulnya. Nah, kan 32.000 ben ya. Nah, cuma tambah dikit ya. Ya, yang tambah udang dikit. Agak duit udang. Nah, terjadi kan kesepakatan? Kenapa terjadi? Iya, ada pelayan. Nah, itu pelajarannya. Ada 4 faktor situasi itu disebut sebagai pasar. Pertama, adanya harga. Yang kedua, produsen. Yang ketiga, konsumen. Yang keempat, persaingan. Jadi dalam dunia bisnis, penting bagi seorang pelaku usaha untuk bisa bersaing dan memenangkan persaingan. Makanya ada strategi. Nah, itulah yang Bapak paparkan tadi. Ada 3 strateginya untuk bisa memenangkan persaingan. Coba saya bisa ulang lagi. Ya, strateginya bagaimana agar bisa memenangkan persaingan di pasar? Coba siapa yang bisa? Iya. Harga murah, pelayanan
Iya, ini udah di depan tadi kan. Coba yang lain, yang dia. Ya, coba yang dia. Kualitasnya bagus, harga yang pas dan juga pelayanannya juga. Oke, gimana pelayanannya? Yang pertama, sopan dan juga baik. Kasih tepuk tangan. Nah, kita lanjut. Peran pasar dalam perekonomian. Jadi Bapak simpulkan ada 3 peranan pasar dalam perekonomian. Yang pertama, manfaat pasar dalam kegiatan produksi. Yang kedua, manfaat pasar dalam kegiatan distribusi. Dan yang ketiga, manfaat pasar dalam kegiatan konsumsi. Itulah mengapa Bapak berikan judul untuk pelajaran kita hari ini adalah pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Nah, ini manfaat pasar dalam kegiatan produksi. Pertama, memperoleh informasi barang apa yang paling laku di pasar. Misalnya, sekarang lagi musim buah-buahan, ya kan? Maka kita bisa melihat, kita bisa menentukan musim apa sekarang, barang apa yang paling laku dengan melihat kondisi pasar, buah-buahan mana yang banyak dijual. Nah, kalau sudah banyak dijual, maka bagaimana dengan harga? Barang tersebut banyak dijual di pasar. Kira-kira apa pengaruhnya terhadap harga? Harganya akan murah. Nah, maka kita bisa mengamati manfaat pasar dalam kegiatan produksi. Kita bisa melihat produk mana yang paling laku di pasar. Caranya dengan melihat kuantitas jumlah barang yang banyak. Berarti menandakan itu sudah musim dan harganya akan murah, terjangkau. Nah, bisa dipahami? Bisa? Oke. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Misalnya di Biaro itu pasar karangannya hari Jumat. Datanglah pedagang itu dari berbagai daerah ke pasar karangan Biaro. Apa yang dia bawa? Ya, apa barangnya namanya? Apa saja yang dijual oleh pedagang di pasar karangan Biaro? Baju, buah-buahan, sayur-sayuran, apa lagi? Sembako. Yang mereka jual itu adalah produk-produk hasil pertanian yang digunakan untuk kebutuhan pokok rumah tangga. Ada mereka memamerkan motor di pasar karangan itu? Ada nggak? Motor Yamaha dipamerkan di situ untuk dijual, ada nggak? Mengapa kita hanya menemukan pedagang itu menjual kebutuhan pokok? Untuk menjawab pertanyaan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ini yang akan membeli masyarakat Biaro. Masyarakat Biaro itu pasar kalangannya 1 kali seminggu. Di waktu itulah ia akan memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan terhadap terutama makanan. Jadi salah alamat kalau pedagang
tidak mensurvei dulu apa kebutuhan masyarakat, karena nanti dia akan salah menjual barang, sehingga dibawanya barang yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat, dan yang terjadi adalah nggak laku barangnya. Bisa dipahami? Bisa? Jelas? Kemudian memperoleh bahan baku untuk melakukan kegiatan produksi. Ada yang berprofesi sebagai penjual bakso, ada yang berprofesi sebagai pedagang gorengan. Dia akan memperoleh bahan bakunya di mana? Di pasar. Ada salah satu penjual bakso, ya, setiap pagi itu selisih jalan dengan bapak ke pasar. Nah, dia pakai motor, pakai keranjang. Nah, di keranjangnya itu ada wortel, ada kubis, ada mie, ada ayam, ada sayur-sayuran, ada tahu, ada tempe, ada tomat. Jadi seorang pedagang bakso, dia akan memenuhi kebutuhan untuk faktor produksinya dari pasar. Kalau nggak percaya, tanya sama orang kantin. Ini bahan baku produk ini diperoleh dari mana? Pasar. Ini menandakan pasar berfungsi sebagai kebermanfaatan untuk kegiatan produksi. Nah, yang terakhir, pasar sebagai pembentuk harga. Di pasarlah kita akan tahu berapa harga ekonomi dari suatu barang atau jasa. Jadi nggak kita temukan di sini. Ada siswa nanya, Pak Yopan, berapa harga cabai kilo? Tahu? Mana saya tahu? Salah alamat kan? Seharusnya dia tanya ke siapa? Ke penjual yang berada di pasar. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, manfaat pasar dalam kegiatan distribusi. Pasar berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan distribusi. Distribusi yang lancar berpengaruh positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Perekonomian akan jauh dari gejolak kenaikan harga karena distribusi barang di pasar lancar tanpa gangguan. Efek berikutnya adalah rendahnya tingkat inflasi. Tahu distribusi? Distribusi itu penyaluran barang kebutuhan manusia. Bapak kasih contoh, barang kebutuhan pokok seperti sayur. Sayur itu ditanam di mana? Di kebunnya di wilayah mana? Ada tumbuh sayur di Karangkapo ini. Sayur apa yang tumbuh di Karangkapo ini? Apa Pak? Sayur sawi. Sambal kangkung. Kangkung. Kalau makan kangkung aja kita tiap hari apa kerja bagaimana kangkung? Pagi kangkung, siang kangkung, malam kangkung. Pekerjaannya tidur, ya kan? Tapi anaknya banyak. Produksi sayur-sayuran itu di wilayah yang sumber tanahnya dan biasanya wilayahnya dekat pegunungan. Nah, di sini yang terdekat di mana? Di Jawa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana masyarakat Karangkapo bisa memenuhi kebutuhannya terhadap sayur? Gimana caranya? Apakah kamu pergi ke Jolo? Pergi ke Jolo? Kamu memperoleh produk itu di mana? Iya, itulah gunanya distribusi. Distribusi terjadi di pasar. Jadi manfaat distribusi masyarakat Karangkapo
disalurkan oleh akuntan. Setelah diproduksi oleh petani, produk itu dibawa menggunakan mobil. Ya, ada agen distributornya. Kemudian dibawalah ke pasar. Di pasar itu produk tadi diambil oleh penjual dengan sejumlah harga. Nah, penjual kemudian menjualnya kepada konsumen. Kalaulah tidak ada saluran distribusi, orang-orang kampung pergi beli sayur di Kecuruk. Dari sini Kecuruk berapa kos ya? Banyak biaya yang dikeluarkan kan? Nah, ini bisa pakai sepeda, mungkin bisa pakai motor menuju pasar. Dia bisa memenuhi kebutuhannya terhadap produk-produk yang dihasilkan dari wilayah lain. Nah, sehingga kestabilan harga itu bisa terjangkau. Beda nggak harga barang di Karangnapu dengan Kendal Subur? Beda. Apa yang membuatnya berbeda? Biaya dari distribusinya. Karena jalannya cukup jauh dibandingkan dengan ini ya. Apalagi jalannya juga nggak bagus. Waktu tempuh perjalanan lama. Kemudian yang ketiga, manfaat pasar dalam kegiatan konsumsi. Dengan adanya pasar, barang konsumsi dapat ditemukan lebih mudah, dan ini akan berpengaruh bagi perekonomian. Karena kita penuhi kebutuhan dengan sejumlah barang dan jasa. Kalau barang dan jasanya tidak kita temukan, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu mau makan, beras nggak ada yang dijual, apa yang terjadi? Tidak terpenuhinya kebutuhan sehingga menyebabkan kelaparan. Itulah manfaat pasar. Pasar sebagai tempat pemenuhan barang-barang konsumsi dari seorang konsumen. Ikan bisa kita beli di pasar, beras bisa kita beli di pasar. Semua kebutuhan kita bisa kita penuhi di pasar. Jelas? Bisa dipahami? Nah, siapa yang bisa simpulkan? Ada berapa manfaat pasar? Coba ke depan. Ya, coba kamu duduknya depan. Gini ya, Bapak ada cerita. Coba. Kisah ini ada dalam Quran. Bagaimana seorang nabi dia diperintahkan oleh Allah untuk belajar menuntut ilmu dengan seorang guru. Ketika Nabi Musa berceramah di depan umatnya, maka ada satu orang tua bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, engkau adalah seorang nabi yang paling banyak mukjizatnya dan paling banyak pengikutnya. Pengikutnya itu adalah Bani Israil. Aku mau tanya sama kamu, ada enggak di Mesir ini yang ilmunya lebih hebat daripada dirimu?" Apa jawaban Nabi Musa? Untuk saat ini manusia yang ada di Mesir ini, aku yang paling hebat.
Nabi Musa terjebak dengan kemampuannya. Maka ditegur oleh Allah, "Ya Musa, engkau adalah seorang nabi. Tidak layak bagi engkau mengucapkan perkataan seperti itu. Dalam dirimu sudah ada kesombongan." Maka Allah beri ilham kepada Nabi Musa, "Ya Musa, saya perintahkan engkau untuk belajar dengan seseorang." Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku ciri-ciri di mana saya akan bertemu dengan guru tersebut." Allah ilhamkan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, engkau akan menemukan dengan seorang guru di tempat bertemunya dua lautan." Dunia ini kan sangat luas sekali. Maka Nabi Musa minta lagi kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan satu keyword di mana aku akan menemukan guru itu." Maka disampaikan Allah kepada Nabi Musa, "Ya Musa, bawalah seekor ikan, masukkan ikan itu ke dalam tempat bekalmu. Di mana ikan itu hilang, tidak ada lagi di tas yang kamu bawa itu. Nah, di tempat itulah engkau akan bertemu dengan guru." Nah, begitu Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa agar, "Ya Musa, kau belajar, carilah guru oleh." Ini petunjuknya. Nah, begitu pelajaran bagi kita. Nah, ketika Nabi Musa dalam ruana bermaksud untuk menemukan gurunya, maka ketika Nabi Musa itu beristirahat di pinggiran pantai bersama dengan muridnya Yusa. Nah, setelah mereka melepas lelah istirahat, mereka meninggalkan tempat itu. Maka Nabi Musa tanya kepada Yusa muridnya, "Ya Yusa, kira-kira ikan dalam tas itu masih ada?" Dilihat, rupanya ikan itu sudah tidak ada. Apa kata Yusa? "Ya Musa, setan sudah menggoda saya. Sebetulnya ketika kita beristirahat di tempat itu, ikan itu melompat ke sebuah lautan, tapi aku lupa untuk menyampaikannya kepada aku. Setan telah menggoda saya, lupa untuk menyampaikan bahwa di tempat itulah kau akan menemukan guru." Apa itu setan itu menggoda? Dia nggak ingin manusia itu menemukan gurunya untuk belajar. Kamu sudah hebat semuanya, nggak perlu lagi guru. Begitu setan menggoda ya. Nah, kemudian Musa kembali lagi ke tempat itu dan mencari. Nah, bertemulah Nabi Musa dengan seseorang. Seseorang itu bernama Nabi Khadir. Nah, ini pelajaran bagi kita. Diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, bagaimana Nabi Musa itu belajar dengan gurunya yang juga seorang nabi. Itu Nabi Khadir. Nah, memohonlah Nabi Musa itu kepada Nabi Khadir, "Ya Nabiullah Khadir, saya diperintahkan oleh Allah untuk belajar kepada engkau." Apa jawaban Nabi Khadir? "Kamu tidak akan sanggup." Karena ini perintah Allah, maka Nabi Khadir itu menyanggupinya, tapi dengan syarat. Apa syaratnya?
aku akan mengajarimu, tapi ada syaratnya. Jangan pernah menanyakan sesuatu yang aku kerjakan sebelum aku yang menjelaskannya kepada engkau. Itu syaratnya. Jangan pernah menanyakan sesuatu ketika engkau melihat aku melakukan sesuatu tersebut sebelum aku yang jelaskan kepada engkau. Pelajaran bagi kita, guru itu berusaha untuk menyampaikan hikmah dari suatu pelajaran yang disampaikan kepada kita. Maka kita amati, kita pahami, nanti akan dikuatkan oleh gurunya bagaimana maksud dan hikmah dari suatu kejadian ilmu yang disampaikan atau yang diajarkan. Maka pergilah mereka dengan perahu. Nah, di atas perahu itu ada seekor burung terbang dan mencelupkan paruhnya itu ke dalam laut untuk meminum air laut. Namanya apa? Nah, Nabi Khidir nanya kepada Musa, ya Musa, berapa air yang diminum oleh burung tersebut dan berapa sisa air yang tidak diminum oleh burung tersebut? Apa jawaban Musa? Yang diminumnya itu sangat sedikit, sementara yang masih tersisa itu sangat banyak. Hikmah dari peristiwa ini adalah itulah perbandingan antara ilmu manusia dengan ilmu Allah. Manusia hanya bisa mengambil ilmu itu sangat sedikit sekali, sementara pemilik dari ilmu yang luas itu adalah Allah. Begitu perbandingannya. Jadi kita manusia ini jangan sombong. Dengan ilmu inilah kita bisa melakukan aktivitas kita. Kita bekerja dengan ilmu. Kita cari uang dengan ilmu. Jadi kita belajar mencari ilmu hari ini. Kita jangan main-main. Bisa dipahami? Bisa? Nah, itulah perbandingan antara ilmu kita manusia ini dengan ilmunya Allah. Kita ini diperintahkan hanya belajar saja. Belajar, tuntut ilmu, cari ilmu. Dengan ilmu itulah kamu bisa melakukan kehidupan Allah. Paham? Nah, ini pembagian pasar. Ada empat. Pasar menurut struktur pasar, pasar menurut sifatnya, pasar menurut ukuran luas geografis, dan pasar menurut waktu. Pasar menurut struktur pasar ada dua, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna ada 6 poin. Banyak penjualan pembeli, penduduk penontonnya homogen, mudah jual masuk pasar, tidak ada campur tangan pemerintah, penjual hanya sebagai penerima harga, dan pembeli bebas mengikuti produk. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna ada 5. Pasar monopoli, monopolistik, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni. Nah, ini tugas kamu rumah. Tugas kamu menemukan ciri-ciri dari bentuk pasar persaingan tidak sempurna ini. Pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, pasar oligopoli, dan pasar oligopsoni. Silakan kamu cari ciri-cirinya, dibuat dalam bentuk tulisan di aplikasi Canva.
terima bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Itu tugas individu kamu. Nah, ini pasar menurut rumputnya. Ada dua, pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret itu pasar yang nyata, langsung bertemu antara penjual dan pembeli tanpa perantara. Seperti pasar tradisional, bertemu langsung penjual dan pembelinya. Jadi tampak dia, tampak produknya, terjadi transaksi secara langsung. Kemudian ada pasar abstrak, pasar yang terjadi tapi melalui perantara. Perantaranya bisa berupa media informasi, internet. Jadi kita hanya melihat sampel atau contoh dari produk itu saja. Inilah yang terjadi transaksi-transaksi pada aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli. Itu namanya pasar abstrak. Jadi kita dipertemukan dengan penjualnya melalui perantara. Perantaranya adalah aplikasi tadi. Itu namanya pasar abstrak. Nah, kemudian pasar menurut ukuran luas geografis. Ada pasar internasional, pasar yang melibatkan pembeli dan penjual dari seluruh dunia. Misalnya di Jerman ada kota sebagai pusat pasar tembakau dunia. Nama kotanya itu Bremen. Di Bremen itulah terjadi transaksi pasar tembakau dunia. Jadi para pengusaha, baik penjual maupun pembeli, mereka berinteraksi di suatu tempat di Bremen, di Jerman, yaitu transaksi jual beli tembakau. Di Asia Tenggara, pusat transaksi minyak itu berada di Singapura. Kalau di Arab itu pusatnya di Dubai. Di pengusaha-pengusaha minyak mereka bertransaksi di sana. Ya. Nah, dan pasar regional, pasar yang melibatkan pembeli dan penjual dari sebuah kawasan atau regional. Jadi dia di sebuah wilayah saja, misalnya wilayah ASEAN. Ya. Kemudian wilayah Timur Tengah, wilayah Eropa. Di Eropa itu nama organisasinya namanya Masyarakat Uni Eropa. Kalau Asia Tenggara namanya ASEAN, Organisasi Negara-Negara di Asia Tenggara. Begitu juga di belahan bumi yang lain, misalnya di Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia Timur dan lain sebagainya. Kemudian pasar lokal, pasar yang melibatkan pembeli dan penjual berasal dari masyarakat setempat. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu, misalnya pasar Karangan Biaro, harinya hari Jumat, yang terjadi di situ perdagangan masyarakat di sekitar wilayah Biaro. Nah, ini pasar menurut waktu, ada daily market, short run market, dan long run market. Nah, ya, Bapak sudah sampaikan materi tentang pasar. Nah, untuk menguatkan keterampilan kita, maka kamu akan Bapak beri tugas untuk melakukan dramatisasi transaksi tawar-menawar yang terjadi di pasar. Karena dalam proses tawar-menawar itu ada negosiasi antara penjual dan pembeli.
yang bisa nanti kamu praktekkan dalam bentuk penugasan. Kelompoknya kelompok berdasarkan wilayah. Ya. Coba perhatikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim John Charles. Saya Yuni Safitri. Saya Amina Rasada. Saya Anissa Mutiara. Kami dari kelas 12 kelas 1 kelompok 8 akan menyelesaikan praktik bahasa Indonesia tentang negosiasi. Sadanya kan lagi sakit. Ayo kita jemput. Bagaimana? Oke, permisi Mbak, apelnya berapa sih? Boleh pulang nggak Mbak? Tidak. Mau beli banyak soalnya. Mau beli jeruk sama apel bisa. Oke. Sekilo. Oke. Berapa kurangnya apel? 35. Ya udah Mbak, apelnya sekilo. Ya. Jelas? Kamu kelompoknya sudah ada berdasarkan kelompok kita minggu yang lalu. Nanti kalau praktekkan, ada yang jadi konsumen, ada yang jadi penjual. Ya, kamu praktekkan nanti minta tolong sama pedagangnya. Kita ini mau praktik melakukan negosiasi tawar-menawar untuk membentuk harga keseimbangan. Jadi ada yang berperan sebagai pedagang, kita yang berperan sebagai pembeli. Ya, jadi silakan divideokan, buat dalam bentuk berapa. Nah setelah itu kamu edit videonya dan kamu upload di YouTube. Upload di YouTube, linknya kirim ke grup WA kelas. Nah, jadi Bapak bisa melihat dari tugas kamu dan Bapak akan ambil nilainya dari proses
yang Bapak lihat melalui YouTube tersebut. Semuanya berperan ya. Di kelas 22 ini ada berapa kelompok? Ada 6 ya. Nah, jadi nanti produknya itu ada 6. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Deadline tugasnya itu hari Jumat. Jadi hari Jumat sudah Bapak kirim. Ya. Boleh. Boleh ya. Sayuran boleh. Yang ingin Bapak lihat itu adalah proses negosiasi tawar menawarnya, sehingga terjadi pemberian harga. Nah, demikian saja pelajaran kita untuk hari ini. Materinya sudah Bapak sampaikan, dan setelah ini kita akan banyak melakukan praktik bagaimana kita melihat pasar itu sebagai pusat kegiatan ekonomi. Bisa kita perhatikan hal itu di tengah-tengah masyarakat kita, dan kita sendiri yang berperan sebagai produsen dan konsumen dari tugas yang Bapak berikan. Nanti setelah pulang sekolah, Bapak akan kirimkan link untuk kuis materi kita hari ini tentang pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, setelah ini kami silakan istirahat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.